Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan ngebahas tentang kasus kriminal yang sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2020 yang lalu, tapi baru ramai dibahas lagi sekarang karena pada Januari 2024 lalu, sepasang kekasih yang merupakan tersangka utama dari kasus ini telah mendapatkan hadiah dari perbuatan kejinya, yaitu eksekusi mati. Buat kalian yang mau tahu kenapa sih sepasang kekasih ini sampai mendapat hukuman eksekusi mati, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kejadian ini atau kasus kali ini terjadi dari negeri tirai bambu yaitu China, di mana semua berawal dari perselingkuhan yang dilakukan seorang laki-laki bernama Zhang Bo berusia 26 tahun dan seorang perempuan yang bernama Ye Chengchen berusia 26 tahun juga. Di mana sebenarnya Zhang Bo ini sudah mempunyai istri dan dua anak yang sangat lucu-lucu bernama Zhang Ruye dan Zhang Yangni. Tapi nih awalnya si Ye Chengchen ini nggak tahu sama sekali kalau pria yang dia pacari ini sudah mempunyai istri dan anak, ya kan? Nah, setelah dia tahu, coba tebak apa yang dilakukan oleh Ye Chengchen? Dia menerima itu semua. Dia tidak keberatan dengan status kekasihnya yang sudah menjadi seorang suami dan ayah dari dua orang anak. Nih ya, sebenarnya kalau wanita normal pada umumnya, wanita waras ya, ketika kita tahu bahwa pacar kita ini sudah membohongi kita dan ternyata dia sudah menikah bahkan sudah mempunyai anak, wanita yang waras pikirannya akan meninggalkan laki-laki bejat itu, ya kan, dan marah, emosi gitu loh, atau nangis kayak apalah, pokoknya ngamuk, ngereok gitu loh. Tapi ini enggak, ya Chengchen menerima itu semua, tapi tentunya dia tidak menerima itu begitu saja. Karena pada tahun 2020 Zhang Bo memilih untuk menceraikan istrinya Che Meilin dan memilih untuk bertahan dengan selingkuhan tercintanya yaitu Ye Chengchen. Coba deh, ini orang ya, si Zhang Bo udah punya anak dua lucu-lucu, udah punya istri, dia malah milih pelakor, malah lebih milih selingkuhannya dan menceraikan istrinya. Nah, ketika mereka resmi bercerai, hak asuh anak pun dibagi nih. Jadi anak tertua dari mereka yang merupakan seorang anak perempuan tadi itu diasuh oleh sang ibu Che Meilin, sementara anak laki-lakinya yang baru berumur 1 tahun diberi hak asuhnya kepada Zhang Bo dan tinggal di apartemen milik Zhang Bo berdua saja karena kebetulan si selingkuhannya ini masih tinggal di rumahnya sendiri. Jadi mereka nggak tinggal bareng ya, cuman pacaran aja. Paham ya sampai sini ya? Nah udah nih, udah begitu apakah perceraian cukup nih untuk memuaskan egonya Ye Chengchen dan merasa bahwa Zhang Bo adalah milik dia seutuhnya? Tidak, ternyata keputusan Zhang Bo untuk melepaskan istrinya tidak memuaskan untuk Ye Chengchen. Karena bagi Ye Chengchen, bagaimanapun juga kekasihnya yang saat ini berstatus duda itu sudah mempunyai dua orang anak, dan bagi Ye Chengchen, dua orang anak yang tidak berdosa ini akan menjadi beban di kehidupannya nanti, akan menjadi sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan kebahagiaan dia dan Zhang Bo di masa depan tadi, ya kan? Nah, karena itu semua Ye Chengchen pun mulailah menghasut, merayu bagaimanapun caranya dia lakukan agar Zhang Bo mau menuruti permintaannya untuk menyingkirkan dua orang anak tidak bersalah ini dari dunia, agar dia tidak merasa terbebani dengan kehadiran dua anak kandung kekasihnya ini dari dunia. Iya benar, karena Ye Chengchen merayu Zhang Bo untuk menghilangkan nyawa kedua anaknya, dan itu menjadi syarat dari Ye Chengchen jika Zhang Bo mau bertahan dan melanjutkan hubungan dengannya.
Menurut kalian aja nih ya, sampai sini nih, kalau bapaknya waras ya kan, kalau si Zhangbo ini waras, oke deh, taruh deh, semua manusia tuh ada hilafnya misalnya ya. Tapi aku bukannya memaklumi perselingkuhan ya, dia salah, cuman ya udah, toh juga kan udah cerai nih di sini. Nah udah kan, itu dipakai akal sehatnya, jangan buat kesalahan berulang-ulang gitu loh. Ini cinta buta ya memang ya, tapi di kasus ini bukan buta mata lagi, buta segala-galanya si Zhangbo ini. Kalian tahu ketika Ye Chengchen mengajukan permintaan kepada Zhangbo, kalau kamu mau hidup sama aku, kalau kamu mau melanjutkan kisah cinta kita dan berbahagia bersama aku sampai tua dan melanjutkan hubungan kita ini, maka kamu harus membunuh kedua anak kamu, karena aku tidak mau mereka ada di dunia ini. Aku tidak mau nanti mereka mengganggu kebahagiaan kita di masa depan, Zhangbo, kata si cewek gila ini ya kan. Dan coba tebak apa jawaban dari ayah kandung mereka berdua ini. Iya, Zhangbo menyanggupi permintaan wanita tercintanya untuk melenyapkan kedua anak kandungnya. Seorang ayah dengan tega mengabulkan dan menyetujui permintaan gila pacar dajalnya ini untuk menghilangkan nyawa dua anak kandungnya yang masih kecil-kecil ini. Emosi kan? Aku aja emosi banget yang kayak kenapa sih orang di dunia ini pada astagfirullahaladzim ya Allah. Terus kita masuk nih ke kronologi kejadian bagaimana ayah gila ini demi wanita tercintanya melenyapkan kedua buah hatinya. Masuk. Nih, sebelum aku mulai menceritakan kronologinya, tarik nafas, buang nafas. Aku mau mengeluarkan kata-kata kasar, tapi kita hentikan dulu. Kalian harus dengerin kronologi kejadian gimana cara bapak Dajjal ini bun dua anaknya. Nih, jadi pada hari kejadian, tepat di mana kejadian ini terjadi ya, aku tuh kurang tahu pasti. Yang penting tuh waktu aku cari sumbernya, pokoknya kejadian itu terjadi di tahun 2020. Udah gitu doang. Mungkin karena ini nggak terlalu diekspos di berita kita ya, karena kejadiannya kan di China sana. Tapi ya udah, intinya kalian harus dengar kronologinya. Jadi pada hari H kejadian di tahun 2020 itu, Zhangbo menelpon mantan istrinya yaitu Chen Meilin dan ngomong nih, "Halo," katanya, "apa kabar putri kita? Putri kita di sana kan sama kamu kan, di rumah kamu kan?" "Iya," kata Cemelin. "Kenapa? Ada apa nanyain putri kita?" kata Cemelinnya. Terus dijawab nih sama si Zhangbo, "Aku sudah lama tidak bertemu putri kita. Antarkan dia ke apartemenku. Aku rindu dengan putri kita. Biarkan dia bermain dengan putra kita," gitu kan. Karena kan si putranya tinggal sama Zhangbo kan, sementara putrinya tinggal sama ibunya. Jadi Zhangbo minta si putrinya diantarkan ke apartemen dengan alasan rindu dan agar si kakaknya ini bisa bermain dengan adik bungsunya yang anak laki-laki ini kan. Udah nih, nah Cemelin yang mendengar itu ya nggak ada firasat buruk apapun dong, atau curiga atau apapun itu nggak ada, karena kan wajar kan seorang ayah merindukan putri kecilnya ya dong. Jadi tanpa rasa curiga sedikit pun, Cemelin pun mengantarkan putrinya ke apartemen Zhangbo pada siang harinya. Nah udah dianterin nih ke sana. Cemelinnya pergi nih, nanti rencananya baru ngejemput putrinya lagi pada malam hari atau keesokan harinya gitu kan. Nah udah kayak gitu, si Zhang Ruye dan Zhang Yangni ini mainlah di kamarnya Zhangbo di apartemen itu. Mereka main di deket jendela kamar, main di bawah lantai, main ketawa-tawa kakak beradik ini ya kan. Terus mungkin udah berapa hari juga gak ketemu, jadi saling melepas rindu lah. Sementara sang ayah yang bejatnya nauzubillah min zalik ini sedang video callan dengan kekasih tercintanya, di mana si Ye Chengchen ini mengancam Zhangbo untuk segera melakukan tindakan pembunuhan dan melenyapkan kedua anaknya itu. Jadi si Ye Chengchen ini, kalian tahu, kepala aku pusing pas ini ya. Si Ye Chengchen ini sama Zhangbo kan lagi video callan nih. Nah pas video kalian ini, Ye Chengchen tuh menangis-nangis, ngoceh-ngoceh, marah-marah, minta si Zhangbo ini cepet ngelakuin yang kamu harus bun-bun anak kamu sekarang juga. Aku mau lihat kamu bun-bun anak kamu sekarang juga gitu kan. Kalau enggak nih, kamu lihat ya aku ngegoresin
pergelangan tangan aku nih, kata si Ye Cheng Chen kan. Iya, kalian tuh gila emang. Jadi si Ye Cheng Chen ini nge-video call sambil nunjukin goresan-goresan di lengannya. Jadi dia ngancem kalau si Zhang Bo tidak membunuh kedua anaknya saat itu juga, maka dia akan bunuh diri. Gitu. Nah, karena si Zhang Bo ini takut kekasihnya ini bunuh diri, akhirnya Zhang Bo tanpa pikir panjang dan memang udah gila aja, udah titisan dajjal tuh gak sih, dia langsung melakukan tindakan keji terhadap kedua putra putrinya. Dimana pada saat itu juga, udah, aku mau ngejelasin ya Allah, kayak deg-degan duluan gitu tuh sebelum ngomong. Bentar, udah ambil napas ya, kepala gue mau pecah ngomongin kasus ini. Gimana kan, kalian harus ingat ya, apartemen Zhang Bo ini terletak di wilayah Chongqing, Cina bagian barat daya, dan di lantai 15. Catat, di lantai 15. Dan kalian tahu, kita kembali ke eksekusi tadi, Zhang Bo langsung mengangkat kedua putra-putrinya dan melemparkan putra-putrinya dari lantai 15 apartemennya ke bawah. Dilempar anaknya ke bawah. Dan kalian tahu, putri Zhang Bo langsung meninggal di tempat ketika dia terjatuh dari lantai 15, sementara putranya sempat bernafas, tapi dalam memperjuangkan hidupnya dia berakhir dengan kehilangan nyawanya juga. Iya, putra-putri Zhang Bo dan Chemelin meninggal dunia beberapa saat setelah dia dilempar sang ayah kandung dari lantai 15 kamarnya. Kenapa sih? Ada apa sih dengan manusia di muka bumi ini? Kenapa mau di penjuru dunia manapun, benua manapun, akan ada selalu orang tua yang begini? Kasusnya tuh banyak loh ya. Kayak kenapa? Gitu loh. Kalau belum siap punya anak gak usah merit. Kalau belum siap untuk setia gak usah merit. Kalau belum siap untuk berkomitmen gak usah merit ya, mau cowok mau cewek deh, ya gak sih? Jadi gak akan ada nih kejadian-kejadian membagongkan begini, gak ada. Terus kalian tahu, habis melakukan itu, si Zhang Bo ini pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa sampai berapa saat kemudian dia mendengarkan teriakan histeris dari warga apartemen di bawah. Ya iyalah, mereka semua histeris dong ngelihat begitu keluar dari pintu apartemen, mereka melihat dua anak kecil tergeletak bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Siapa yang tidak histeris, woi? Nggak ada, semua orang histeris, bisa pingsan kali ngeliatnya ya kan. Nah, karena mendengar teriakan itu, si Zhang Bo ini langsung turun ke bawah, bergegas ke bawah, dan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat dua putra-putri yang sangat dia cintai sudah jatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Histeris lah si Zhang Bo ini, menangis bombay ya kan. Dia nggak terima, ya Allah, anakku kenapa kamu bla 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 gitu kan. Bahkan kalian tahu part yang paling menggelikan, ada rekaman di mana Zhang Bo terlihat seperti orang gila dan orang stres karena menangisi anaknya yang sudah meninggal dunia saat itu, padahal semua perbuatan dia. Gila ya, itu psikopat, sosiopat, orang gila, stres segala macam, semua masuk tuh ke dalam kategorinya si Zhang Bo ini. Manusia jenis apa, bapak kayak apa, laki-laki kayak apa yang begini. Tuh ya, Cheng Chen ada gila-gilanya juga, memang gila, dua-duanya gila, cocok mereka, pantas. Skip. Aku lupa bilang kalau di dalam video itu juga si Zhang Bo ini juga sok ngebenturin kepalanya gitu tuh ke dinding, saking dia stresnya anak yang meninggal padahal dia yang ngebunuh ya kan. Nah, karena semua tragedi menyeramkan itu ya kan, dicari tahulah sebenarnya apa yang telah terjadi dengan kedua balita itu, dan ditemukanlah
polisi di sana mah ya sat ya kan, lagi juga mencurigakan, masa iya anakmu main di jendela apartemen kamu terus dua-duanya secara tidak sengaja lompat bersama ke bawah? Gak mungkin kan, gak masuk akal banget. Dan setelah diketahui bahwa siapa dalangnya, Ye Cheng Chen dan Zhang Bu pun ditahan dan ditangkap kepolisian serta diadili atas semua perbuatannya. Dan pada Januari 2021, bukan Januari 2021, sorry. Desember 2021, pengadilan China menetapkan hukuman mati atas kejadian mengerikan yang telah terjadi dari perbuatan keji kedua makhluk gila ini, ya kan? Nah, mereka berdua sempat ngajuin banding nih dengan alasan bla 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 bla. Dia nggak mau mokap, dia nggak mau dihukum mati, ya kan? Ya nggak bisa. Untungnya pengadilan di sana bagus, ya kan? Mereka tidak menerima banding dengan alasan apapun dari pasangan gila ini. Akhirnya Zhang Bo dan Ye Cheng Chen tetap dihukum mati pada Januari 2024 kemarin dengan cara disuntik. Harusnya nggak disuntik guys, tapi dipenggal, ya kan? Biar kayak gitu loh, kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, ini bapaknya kenapa sih? Heran banget. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Aku sih puas banget dengan hukumannya ya, tapi harusnya nggak disuntik mati tapi dibelek, ya kan? Kalau di zaman dulu tuh kayak dipenggal gitu kepalanya. Lagian ada gila-gilanya, bapaknya juga bukannya malah sadar, oh wanita ini gak bener nih sampai dia nyuruh aku buat bunuh anak aku gitu kan. Tapi kayak, oh iya sayang, asal kamu gak tinggalin aku akan melakukan apapun untuk kamu, termasuk ngebunuh anak aku. Wassalam. Ya bapak ya, selamat atas hukumannya, dan semoga diberi kelapangan yang besar untuk sang ibu Chemeilen. Kasian banget tau ada yang masih kecil itu diuntal, ya Allah, ngebayangin aja udah sedih banget. Gimana menurut kalian soal kasus kali ini? Semoga tidak ada orang tua yang gila di luar sana seperti ini lagi. Dan ya, terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Emosi sama aku juga, setiap riset kasusnya emosi, baca ulang kasusnya emosi, ngebawain sekarang juga emosi lagi, ya kan? Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah untuk ide-ide dan saran lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.